Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan bahas hadis yang nomor 28 dari kitab Arba'in Nawawi. Al-haditsus samin wal ishrun an Abi Najihin al-Irbadi bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan wajilat minhal qulub wa dhafarat minhal uyun. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idatu muwaddi'in wa usina qala usikum bitaqwallah azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'shi minkum fasayara khilafan katsiran wa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-muhtadin addu 'alaiha bin nawajidi wa iyyakum wa muhaddisatil umuri fa inna kulla bid'atin dhalalatun. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Al hadisu tawiku hadis as-samin wal ishruna kang kaping 28 Nabi Najihin saking Abi Najih al-Irbadi bin Sariyah radhiyallahu mugi ngridoni Allah subhanahu anhu ing Abi Najih al-Irbadi bin Sariyah qala dawu sapa Abi Najih wa'adana maringi nasihat maringi mau'idhah na ing kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan kalawan nasihat kalawan mau'idhah wajilat kang kumeter minha saking mau'idhah al-qulubu apa pira-pira ati wadafarat lan nili minha saking mau'idhah al-uyunuh apa pira-pira peninggal. Faqulna maka dawu sapa kita ya Rasulullah kanaha koyok-koyok satuhuni mau'idhatu muwaddi'in iku mau'idhai nasihati perpisahan wa ausina moko paringi nasihat panjenengan na ing kita kala dawuh sapa Kanjeng Nabi usi wasiat ingsun kum ing sira kabeh bitaqwallah kelawan takwa ing Allah azza wajal was-sam'i lan ngrunguaken wa taati lan taat wa in ta'ammarah lan senajan mimpin alaikum ing atase sira kabeh abdun sapa budak fa innahu maka satuhuni kalakuan man sapa wong iku sapa wong ya sikang urip sapa man minkum saking sira kabeh pasayara maka bakal ningali sapa man ikhtilafan ing pira-pira persulayanan kasiron kang akeh alaikum maka iku tetep ing atase sira kabeh bisunnati kalawan sunat ingsun wa sunnatil khulafa'ir rasyidin dan sunnati biro-biro khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin kang oleh pitutuh adu nyopoto sira kabeh alaiha ing atase sunnah bin nawajid kalawan piro-piro geraham gerem untu yang ada di belakang atau geraham wa iyyakum lawti sira kabeh wa muhaddisatil umuri la ing pira-pira muhaddisatil umuri anyar-anyari pira-pira perkara fa inna kullu bid'atin rono satuhune saben-saben bid'ah dolalatun iku kesasar bahwa nitaki ing hadis Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi pokoknya dawu hadis utawi hadis hasanun iku hasan sahihun sahih. Al-hadis yang ke-28 yang diriwayatkan dari Abi Najih al-Irbadi bin Sariyah radhiyallahu an beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'idhah memberikan nasihat kepada kita semua yang membuat mau'idhah tersebut membuat hati kita bergetar
membuat hati-hati bergetar dan air mata berlinang. Fakulna, hingga kami berkata, meminta pada Rasulullah, ya Rasulullah, bertanya dan meminta, ka'annaha mau'idatun muwaddi'in, seolah-olah pesan itu adalah pesan perpisahan. Wa ausina, maka berilah nasihat pada kami, berilah wasiat terhadap kami. Maka Nabi menjawab, usikum bitaqwallah, aku menasihati berpesan pada kalian semua, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah Azza wa Jalla, was-sam'i wat ta'ati, dan tunduk serta patuh. Wa in ta'ammaru alaikum abdun, meskipun engkau dipimpin nantinya oleh seorang budak. Fa innahu, karena sesungguhnya, man ya'siminkum, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalan Rasulullah, artinya setelah Rasulullah nanti tiada, fasayara ikhtilafan, dia akan melihat perbedaan-perbedaan, pertentangan-pertentangan kasiron yang banyak. Wa'alaikum bisunnati, maka pegang teguhlah sunnatku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin, dan sunnatnya para khulafa'ur rasyidin al-mahdiin. Andu, gigitlah alaiha, sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin tersebut, bin nawajidih, dengan geraham. Wa iyyakum, dan takutlah kamu, wa muhdisatil umur, sesuatu perkara yang baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan belum pernah ada. Fa inna kulla bid'atin, karena setiap hal yang baru, dhalalatun, itu sesat. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, wa qala hadisun hasanun, dan hadis ini adalah hadis yang hasan dan sahih. Jadi di hadis ini, suatu ketika Nabi memberi nasihat pada para sahabat yang seolah-olah itu nasihatnya itu adalah sebuah perpisahan, nasihat perpisahan, sehingga para sahabat meminta wasiat pada Nabi, dan akhirnya Nabi memberikan pesan kepada para sahabat yang pertama, yaitu bertakwalah selalu kepada Allah. Kemudian yang kedua, taat dan patuhlah pada pemimpin, meskipun pemimpin itu adalah seorang budak. Yang dimaksud di sini sebenarnya seorang budak itulah bukanlah orang yang layak untuk menjadi pemimpin secara syarat dan ketentuannya. Namun kalau andaikan umpama misalkan pemimpin kita itu adalah orang yang tidak pantas sebenarnya untuk jadi pemimpin, maka kita harus tetap mentaati pemimpin tersebut selama itu tidak menentang hukum-hukum agama. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah bahwa nanti setelah sepeninggal Rasulullah akan ada banyak pertentangan, perbedaan di antara kalian semua. Maka apa yang harus kalian pegang teguh adalah sunnatku dan sunnatnya khulafaur rasyidin, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kalian harus berpegang teguh pada ajaran Nabi dan ajaran-ajaran khulafaur rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan geraham, maksudnya pegang teguh. Jangan sampai kalian itu tersesat, tidak mengikuti sunat-sunatnya Nabi, hal-hal yang sudah dilakukan oleh Nabi dan para khulafaur rasyidin. Dan yang berikutnya adalah hati-hati dengan perkara-perkara baru yang belum pernah sama sekali dilakukan oleh Rasulullah dan tidak ada dasarnya sama sekali. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Rasulullah ataupun para sahabatnya, para khulafaur rasyidin. Kenapa? Karena hal yang semacam itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu pasti sesat. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun shahihun.
Jadi itulah pesan. Yang pertama, taat pada Allah, maksudnya bertakwa pada Allah, taat pada pemimpin, kemudian berpegang teguh pada sunnah Rasulullah. Dan yang keempat itu adalah hati-hati dengan perkara bid'ah, perkara-perkara yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dalam hal-hal urusan agama dan tidak ada dasarnya. Beda kalau amal atau perbuatan itu ada dasarnya, seperti halnya sedekah, kemudian bacaan Al-Quran, bacaan sholawat, yang memang itu sebenarnya ada dasarnya, cuman dikemas, mungkin ya dikemas sesuai dengan suasana atau lingkungan yang ada, seperti itu. Seperti pembacaan tahlil itu bukan tidak ada dalilnya, seperti sholawatan itu bukan tidak ada dalilnya, ada anjurannya dari dulu sudah ada, cuman sekarang mungkin pengerjaannya itu ataupun pelaksanaannya itu beda. Artinya kalau dalilnya ada, cuman cara melakukannya itu berbeda, hanya itu aja. Namun tetap mesti itu ada dalil-dalilnya dari sunnah, ada dalil sunnahnya dari para sahabat, dari Nabi dan para ulama-ulama yang memang mumpuni dalam ilmunya. Mungkin itu aja keterangan dari hadis ini, semoga bermanfaat. Bila ada yang benar bahwa minallah, kalau ada yang salah bahwa min nafsi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.